Jadi ceritanya ini adalah perjuangan terakhir buat nonton Coldplay, buat konser tour Asia yang mereka. Semua demi Coldplay. Assalamualaikum teman-teman, khususnya para pecinta Coldplay dimanapun kalian berada. Gila, udah lama banget aku nggak posting lanjutan vlog soal nonton konser Coldplay Asia tahun 2017 lalu ya. Maafkan, karena dari dulu aku ngerasa perjalanan liburan ini benar-benar sakral banget. Karena cuma buat ngejar-ngejar nonton konser Coldplay doang, sampai sebegitunya. Tiap buka file dan mau ngedit, kok ya perasaannya selalu berat buat lanjut ngedit. Kayak nggak mau cerita soal nonton konser Coldplay ini selesai. Tapi berhubung bentar lagi bakal ada konser Coldplay di Indonesia, aku jadi semangat lagi buat bagi cerita perjalananku waktu ngejar-ngejar konser Coldplay di 5 negara tahun 2017 lalu. Dan ini adalah episode pertama perjalananku nonton penutup rangkaian konser Asia Coldplay di Jepang. Changi Airport untuk kesekian kalinya bulan ini. Ini ke berapa ya? Berarti 8 kali mampir ke Changi. Dari sejak pertama datang ke Singapura kemarin buat nonton Coldplay yang di Singapura. Terus pergi ke Manila, transit pergi ke Bangkok, transit pulang ke Indonesia, terus transit pergi ke Taiwan. Dan akhirnya sekarang transit lagi buat pergi ke Jepang. Ini mau menuju ke imigrasi terus ngambil koper dan bakal transit lumayan lama di sini sampai jam 8. Berarti kurang lebih 5 jam lagi. Toiletnya lagi di maintenance. Jadi lumayan lah punya waktu 5 jam buat jalan-jalan di sini. Baru selesai check-in sama masukin bagasi buat penerbangan berikutnya, kurang lebih 2,5 jam lagi lah ke Vietnam, terus transit lama di sana kurang lebih 8 jam gitu. Itu kayak transit paling lama selama saya pergi jalan-jalan. Jadi ceritanya ini adalah perjuangan terakhir buat nonton Coldplay, buat konser tour Asia yang mereka. Berangkat dari tadi pagi sebenarnya dari jam berapa? Jam 4 subuh kalau nggak salah. Dari jam 4 subuh udah berangkat ke Jakarta, dari Jakarta berangkat ke Singapura, baru sampai sore. Tadi nunggu 1 jam, akhirnya bisa check in. Kalau udah dapetin boarding pass lumayan agak enak bisa nunggu di dalam gitu. Jadi nanti jam 8:30 berangkat ke Vietnam, 2 jam penerbangan, habis itu nunggu 8 jam. Belum tahu mau ngapain, belum tahu mau nunggu di mana di sana, belum pernah ke Vietnam sama sekali. Mudah-mudahan gak ribet ntar di sana. Terus besok pagi jam 6 pesawatnya berangkat ke Jepang dan nyampe jam 12 siang. Ini dihitung-hitung kurang lebih 1,5 hari ada di perjalanan. Semua demi Coldplay. Biasanya kalau ke Changi itu pasti buru-buru, jadi cuman pindah-pindah terminal doang. Kadang nunggu juga dipakai buat makan gitu. Terus baru sekarang punya waktu lumayan lebih banyak dan agak bingung ngapain. Soalnya seumur-umur baru tahu kalau di Changi, kalau nggak salah di setiap terminal ada kayak apa ya, tempat-tempat yang nyaman buat nunggu. Salah satunya kayak bioskop mini gitu di belakang saya. Jadi mari kita lihat. Saya juga penasaran.
akhirnya boarding menuju Ho Chi Minh, Vietnam. Pertama kali penerbangan malam lagi. Sampai sana belum tahu mau ngapain, mudah-mudahan lancar lah sampai bertemu di Vietnam. Hai, jadi saya baru turun di Bandara Vietnam. Ini sekarang jam 10 waktu sini, sama Jakarta sih waktunya. Bingung mau keluar apa nunggu di dalam. Kalau nunggu di dalam nggak mungkin juga soalnya lama banget. Masih ada kurang lebih 7 jam buat nunggu di sini. Jadi kayaknya sih mau coba keluar lihat-lihat di luar ada apa. Lewatin imigrasi langsung keluar terus nanti masuk lagi. Gitu, jadi paling sekarang saya coba mau keluar dulu lah, mudah-mudahan ada apa kayak tukang jualan di luar, tukang kopi. Vietnam trip. Lewat menurutku Vietnam itu kayak di Jakarta ya. Suasananya, bangunannya, lingkungannya. Jujur pengen coba ngebolang di sini meskipun sebentar, tapi kayaknya itu terlalu nekat. Berhubung aku nggak prepare duit Vietnam dan di kantong cuma simpan sisa duit dolar Singapura sedikit. Daripada akhirnya aku mutusin buat balik lagi masuk ke bandara dan bermalam di sana. Baru bangun tadi alhamdulillah nemu lounge di bandara, terus akhirnya istirahat di sini. Lumayan bisa tidur meskipun agak kesiksa karena tidur di kursi. Terus ruangannya dingin banget dan untungnya dimatiin AC-nya sama petugas. Sekarang jam 5, pesawat sih jam 6.30 kalau nggak salah. Sebentaran lagi lah paling jalan ke gate buat masuk ke pesawat. Jadi ngemil-ngemil dikit dulu sebelum masuk ke gate. Mungkin ada yang bingung kenapa perjalanan ke Jepang ini sungguh melelahkan. Jujur, aku kasih tahu karena perjalanan nonton dari 5 negara itu menghabiskan banyak biaya. Aku harus benar-benar bisa milih transportasi seperti apa yang benar-benar minim budget. Kayak ke Jepang ini, kalau langsung dari Jakarta pulang pergi, paling murah dapat tiket 5 juta harganya. Sedangkan kalau ke Singapura dari Jakarta pada saat itu dapat tiket cuman 350.000 aja. Dan Singapura ke Jepang pulang pergi pakai maskapai Vietnam cuma 2,5 juta karena dapat promo. Jadi hitungannya lebih murah.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Narita setelah 6 jam lebih lah perjalanan dari Vietnam. Pokoknya benar-benar perjuangan lah buat sampai ke Jepang ini. Perjalanan kali ini kayak lebih melelahkan dibanding perjalanan yang kemarin-kemarin. Kurang lebih 1,5 hari berarti sampai nyampe ke Jepang. Ini baru mau ke ngurus imigrasi, terus ntar ngambil koper. Mudah-mudahan gak ribet karena ini baru pertama kalinya saya ke Jepang. Ingat dulu zaman kecil, zaman TK, SD gitu, suka nontonin film-film kartun Jepang, film anak-anak Jepang gitu. Kayak dari situ punya cita-cita buat datang ke Jepang suatu saat ya. Alhamdulillah umur berapa sekarang? 32 berarti. Umur 32 tahun kesampaian buat ke Jepang, dan alhamdulillah sekalian mau nonton konser Coldplay juga di sini. Jadi lumayan agak campur aduk perasaannya, tapi mudah-mudahan menyenangkan lah. Beres ngurus imigrasi, terus ambil bagasi, tadi ada ngurus bea cukai juga, terus sekarang udah keluar, tapi masih di area bandara. Di areanya ada kayak tempat buat makan, buat belanja, terus kalian mikir-mikir mau ngapain, mau kemana. Kebetulan si jaringan buat internet juga saya pakai Excelpass, jadi mesti ngurusin dulu itu biar bisa jalan internetnya, sama mau cari kartu buat naik-naik kayak transportasi umum di sini, sekalian cari makan. Lumayan seru lihatnya. Ramai di sini. Percaya nggak percaya, ada beberapa data video pas ke Jepang yang hilang sama rusak pas transfer data ke komputer. Sedih. Tapi nggak apa-apa deh. By the way, akhirnya saya sampai di negeri Sakura. Waktunya jalan ke penginapan dan istirahat, siapin tenaga buat nonton konser Coldplay besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video lanjutan episode Jepang berikutnya. Sekarang baru turun di stasiun Ueno, terus pindah lagi nyari sambungan, naik lagi kereta buat lanjut ke Tokyo Dome. Mau ke Tokyo Dome dulu, mau ngecek tempat seperti biasa karena manggungnya besok, terus ini hari atau hari sebelum, dan mudah-mudahan gak nyasar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat nonton video berikutnya.